Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Ibrahim. Saya dari kelas 10 Otomotif 2 di SMKN 1 Karangdedap. Di video saya ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel serta cara merangkainya. Sebelum merangkai rangkaian seri dan paralel, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu rangkaian seri dan apa itu rangkaian paralel. Yang pertama, rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara berurutan tanpa adanya percabangan. Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara sejajar sehingga merupakan rangkaian bercabang. Yang pertama, multitester atau multimeter. Alat ini akan kita gunakan untuk mengukur tegangan baterai serta untuk mengecek hambatan yaitu lampu dan juga komponen-komponen lainnya apakah masih berfungsi atau tidak. Yang kedua, kabel penghubung. Kabel ini berfungsi untuk menyalurkan arus listrik dari baterai ke komponen-komponen lainnya. Yang ketiga, baterai. Kita gunakan sebagai sumber energi atau bisa kita sebut baterai adalah komponen yang menyuplai energi listrik bagi komponen lainnya. Yang keempat, pius berfungsi untuk memutuskan arus saat terjadinya konsleting. Yang kelima, kunci kontak berfungsi untuk memutuskan atau menghubungkan arus listrik. Yang keenam, relay yaitu untuk menaikkan atau menurunkan arus listrik. Yang ketujuh, lampu. Lampu kita gunakan sebagai penerangan. Oke, di sini saya akan mengecek terlebih dahulu tegangan baterai. Yang saya gunakan ini menggunakan multimeter. Belum mengecek tegangan baterai, saya akan mengkalibrasi terlebih dahulu multimeter ini dengan memutar saklar pemilih ke kali 1 ohm. Kemudian kita tempelkan kabel positif dengan kabel negatif. Pastikan jarak petunjuk mengarah ke angka 0. Setelah terkalibrasi, putar saklar pemilih ke DCV angka 50. Selanjutnya kita tempelkan kabel positif ke kutub positif baterai dan kabel negatif ke katup negatif baterai. Di sini jarum penunjuk menunjukkan angka 12. Maka baterai ini sesuai dengan standar. Oke, selanjutnya saya akan mengecek komponen yang ada di stand kelistrikan ini apakah ada hubungan atau tidak menggunakan multimeter ini. Pertama, kita putar saklar pemilih ke kali 1 ohm. Selanjutnya saya akan mengecek pius. Pasangkan kabel ke pius in dan kabel satunya ke pius out. Di sini jarum pemilih bergerak, maka ada hubungan, berarti bisa kita gunakan. Selanjutnya saya akan mengecek stop kontak. Pasangkan kabel ke terminal ACC dan kabel satunya ke terminal B. Di sini jarum pemilih bergerak, maka ada hubungan, berarti bisa kita gunakan. Selanjutnya saya akan mengecek relay. Pasangkan kabel ke baut 85 dan kabel satunya ke baut 86. Di sini jarum pemilih bergerak, maka ada hubungan, berarti bisa kita gunakan. Yang terakhir, saya akan mengecek lampu.
Di sini ada lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Pasangkan kabel ke positif lampu 1 dan kabel satunya ke negatif lampu 1. Di sini jarum pemilih bergerak, maka ada hubungan, berarti bisa kita gunakan. Selanjutnya lampu 2. Pasang kabel ke positif lampu 2 dan kabel satunya ke negatif lampu 2. Di sini jarum pemilih bergerak, maka ada hubungan, berarti bisa kita gunakan. Yang terakhir lampu 3. Pasang kabel ke positif lampu 3 dan kabel satunya ke negatif lampu 3. Di sini jarum pemilih bergerak, maka ada hubungan, berarti bisa kita gunakan. Selanjutnya saya akan merangkai rangkaian seri. Yang pertama, kita pasang kabel ke positif baterai ke bios in. Selanjutnya kita pasang kabel ke bios out ke terminal B. Selanjutnya kita pasang kabel ke terminal 85 ke ACC. Selanjutnya kita pasang kabel ke 86 ke negatif baterai. Selanjutnya kita pasang kabel ke terminal 30 ke positif baterai. Selanjutnya kita pasang kabel ke terminal 87 ke positif lampu 1. Selanjutnya kita pasang kabel ke negatif lampu 1 ke positif lampu 2. Selanjutnya kita pasang kabel ke negatif lampu 2 ke positif lampu 3. Selanjutnya kita pasang kabel ke negatif lampu 3 ke negatif baterai. Inilah rangkaian seri. Jika Inilah rangkaian seri. Jika lampu menyala berarti benar. Kita putar kunci kontak. Nah, lampu sudah menyala, berarti benar. Oke, setelah merangkai rangkaian seri, saya akan mengukur tegangan lampu ini menggunakan multimeter. Pertama-tama putar saklar pemilih ke DCV angka 10. Selanjutnya pasang kabel merah ke positif lampu 1 dan kabel hitam ke negatif lampu 1. Di sini hasilnya 3,4 volt. Pasangkan kabel merah ke positif lampu 2 dan kabel hitam ke negatif lampu 2. Di sini hasilnya 3,6 volt. 3,6 volt. Selanjutnya pasangkan kabel merah ke positif lampu 3 dan kabel hitam ke negatif lampu 3. Di sini hasilnya 3,4 volt. Oke, setelah merangkai rangkaian seri, saya akan merangkai rangkaian paralel. Pertama-tama pasang kabel dari positif baterai ke terminal bios in. Selanjutnya
pasang kabel dari fuse out ke terminal B. Selanjutnya pasang kabel dari terminal 85 ke terminal ACC. Selanjutnya pasang kabel dari terminal 86 ke main baterai. Selanjutnya pasang kabel dari terminal 30 ke positif baterai. Selanjutnya pasang kabel dari terminal 87 ke positif lampu 1. Selanjutnya pasang kabel dari positif lampu 1 ke positif lampu 2. Selanjutnya pasang kabel dari negatif lampu 1 ke negatif lampu 2. Selanjutnya pasang kabel dari positif lampu 2 ke positif lampu 3. Selanjutnya pasang kabel dari negatif lampu 2 ke negatif lampu 3. Selanjutnya pasang kabel dari negatif lampu 3 ke negatif baterai. Inilah rangkaian paralel. Kemudian saya akan menyalakan kunci kontak. Apabila lampu menyala berarti yang saya rangkai benar. Nah, lampu sudah menyala berarti benar. Oke, setelah kita merangkai rangkaian paralel, saya akan mengukur tegangan lampu ini menggunakan multimeter. Pertama-tama kita putar saklar pemilih ke DCP angka 10. Selanjutnya kita pasang kabel merah ke positif lampu 1 dan kabel hitam ke negatif lampu 1. Di sini hasilnya 9,2 volt. Selanjutnya lampu 2. Pasangkan kabel merah ke positif lampu 2 dan kabel hitam ke negatif lampu 2. Di sini hasilnya 9 volt. Selanjutnya lampu 3. Pasangkan kabel merah ke positif lampu 3 dan kabel hitam ke negatif lampu 3. Di sini hasilnya 8,8 volt. Dari video yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa nyala lampu rangkaian paralel lebih terang daripada rangkaian seri dikarenakan rangkaian paralel memiliki arus yang lebih besar daripada rangkaian seri. Sekian video dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.